Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran ini, kalian akan ditemani bersama Bapak yang bernama Rudi Nurdiansyah. Ya, lalu kemudian sebelum kita mempelajari seni budaya, kita harus bisa mampu nantinya setelah mempelajari materi ini, siswa harus mampu mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis. Dan kemudian adapun juga orang tua harus mempunyai peran penting di dalam pelajaran ini. Yang pertama itu untuk menunjang keberhasilan siswa dalam proses mengajar, maka perlu kerjasama antar orang tua dan guru. Lalu kemudian interaksi guru dengan orang tua tidak mesti untuk siswa yang bermasalah dengan sikap dan tingkah laku atau siswa yang bermasalah saja. Lalu kemudian tetapi termasuk siswa yang punya kecakapan khusus, ini tersalurkan bakat dan hobinya, ya. Nah, di dalam pembelajaran ini, adapun kompetensi intinya yaitu yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasarnya, yang pertama, menerima, menanggapi, dan menghargai keragaman dan keunikan karya seni rupa modern sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan. Yang kedua, menunjukkan sikap menghargai jujur, disiplin melalui aktivitas berkesenian. 2.2 menunjukkan sikap bertanggung jawab, peduli, santun terhadap karya seni rupa dan pembuatnya. 2.3 menunjukkan sikap percaya diri, motivasi internal, kepedulian terhadap lingkungan dalam berkarya seni. 3.1 memahami konsep dan prosedur karya seni lukis dengan beragam media dan teknik. 4.1 membuat karya seni lukis dengan beragam media dan teknik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, semoga saja kalian dapat melihat dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita masuk ke dalam materi kita, alat dan bahan berkarya seni lukis. Media berkarya seni rupa dua dimensi meliputi bahan dan alat untuk melukis. Beragam pilihan alat, bahan, dan media yang digunakan sesuai dengan jenis dan gaya karya yang diinginkan. Media berkarya seni lukis sangat beragam, tergantung teknik yang akan digunakan. Jadi di dalam pembelajaran ini, Bapak akan mengenalkan kepada kalian tentang alat, bahan, dan media untuk melukis. Baiklah, sebelum kita mengenal alat dan bahannya tersebut, kita akan lanjutkan materinya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak, kita akan menunjukkan materi tadi tentang alat dan bahan berkarya seni lukis. Itu apa saja ya? Yang pertama, pensil. Jenis pensil dibedakan berdasarkan tingkat kekerasannya atau kehitaman karbonnya berdasarkan kode huruf B dan H. Kode B menandakan jenis pensil lunak dan hitam. Terdiri dari kode B, 2B, 3B, sampai 6B. Sangat tepat digunakan untuk media menggambar. Sementara pensil dengan kode H sangat menandakan jenis pensil keras, terdiri dari kode H, 2H, 3H, sampai 6H. Sampai biasa digunakan untuk proyeksi. Yang kedua yaitu pensil arang atau yang disebut dengan konte. Pensil ini terbuat dari jenis arang halus dan biasa digunakan untuk menggambar atau melukis potret. Sifatnya hitam pekat dan agak
sulit dihapus. Lanjut kita yaitu tentang 3 pastel dan krayon. Ada 2 jenis media ini secara fisik bentuknya hampir sama, sehingga kalian seringkali keliru ketika membelinya, tetapi bahan dan sifatnya juga tidak sama. Pastel oil biasanya terbuat dari bahan kapur dan pengikat bahan cair dan transparan untuk pengikat pigmen dengan kapur. Pastel biasanya dihubungkan dengan warna-warna lembut, sedangkan krayon terbuat dari bahan kaolin dengan tepung warna sehingga terlihat mengkilap dan keras. Krayon banyak mengandung lilin sehingga warna yang dihasilkan krayon cenderung mengkilap dan sedikit berminyak. Krayon biasanya menjadi suatu pilihan kita untuk menggambar karena tingkat kekerasannya itu membuat gambar mengkilap dan tidak mudah untuk mengotori tangan serta baju saat kita menggambar. Selanjutnya ada pena atau pulpen. Alat gambar yang digunakan media tinta yang terbuat dari logam dengan ujung yang bermacam-macam bentuk ukurannya. Terkadang ada di dalam pulpen itu ada yang tebal dan ada juga yang tipis. Nah, kemudian ada lagi di sini nomor 5 yaitu tinta bak. Dikenal juga dengan sebutan tinta Cina, warnanya hitam pekat dan tidak luntur jika kena air. Kemasan tinta bak ini ada yang berbentuk cairan botol dan berbentuk balok-balok kecil, dicairkan dulu sebelum digunakan. Yang keenam yaitu cat pewarna. Bahan pewarna dibedakan berdasarkan pengecernya, yaitu A. Cat air ada 2 jenis, yaitu watercolor dan yang bersifat transparan, poster color yang bersifat plakat. Yang B. Cat minyak. Jenis cat ini biasanya digunakan di atas kanvas, sifatnya tidak mudah kering dan warnanya tahan lama. Kuas. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk menguas atau cat ke media lukis. Jenis dan kuas beragam dari bentuk dan ukuran serta harga yang bervariasi. Pemilihan kuas tergantung dari goresan yang bagaimana yang akan kita inginkan. Jenis kuas yang pipih berujung lurus, datar dipakai untuk bahan cat minyak, sedangkan kuas dengan bulu berbentuk bulat dan berujung runcing dipakai untuk bahan cat cair. 8. Pisau palet. Terbuat dari aluminium tipis yang mempunyai fungsi untuk mencampur cat seperti layaknya kuas, juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Bentuk dan ukurannya tersedia berbagai jenis dan ada yang runcing, lebat, dan bulat. Yang 9 yaitu palet. Palet adalah media yang digunakan untuk mencampur cat. Jenis dan ukuran berbagai. Untuk media seperti cat air, palet yang dipakai adalah yang ada lengkungan untuk tempat air. Sedangkan palet cat minyak berbentuk datar ditambahkan lubang untuk pegangannya. Nah, jadi itu ada 2 macam untuk palet. Palet adalah suatu wadah untuk mencampur cat, ya. Nah, jadi selanjutnya Bapak akan berikan tugas atau kuis kepada kalian. Nanti kalian akan Bapak berikan kuis menjawab tentang gambar-gambar. Oleh karena itu, siapkan diri kalian. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, kembali lagi bersama Bapak. Kita langsung kuis. Ayo kita kuis. Kita dalam kuis ini yaitu tebak gambar, ya. Yang pertama yaitu coba kamu tebak gambar alat melukis apakah di samping ini biasanya digunakan untuk menggambar potret. 3, 2, 1. Ya, benar. Ini adalah pensil arang, ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, kalian siap-siap. Coba tebak gambar alat apakah di samping ini ada yang bergeluncing dan ada yang datar. Iya, benar. Ini adalah kuas. Coba tebak gambar alat apakah di samping ini. Alat ini berfungsi untuk mencampur cat dan juga biasa untuk membuat efek goresan pada lukisan. Ya, mohon maaf, ini gambarnya sudah langsung terkeluar. Mungkin kalian juga mengetahuinya, ini adalah disebut dengan pisau palet, ya. Nah, yang terakhir
Buatlah lukisan menggunakan alat yang kamu pilih. Kemudian berilah tanda tangan orang tuamu di bawah lukisan Anda. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen, boleh juga pakai pena atau alat serta bahan yang kamu sukai. Terserah kalian menggambar apa saja ya. Yang penting ada tanda tangan orang tua ya. Baiklah, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri kelas, Bapak mengingatkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker serta mencuci tangan dengan sabun, hindari keramaian dan jaga jarak minimal 1 meter. Demikian materi hari ini, sampai jumpa.